Siapa yang berani menghancurkan bisnisku? Pas seorang pria pada anak buahnya, Kim Tae-young dari Daeshinwa. Dia sepertinya balas dendam atas ancaman kemarin yang diberikan. Balas anak buah pria tersebut. Kenapa? Satupun tidak ada yang bisa mencegahnya. Kau bodoh, empat kata pria itu pada anak buahnya. Mata pria tersebut memerah, terlihat otot wajahnya menegang karena amarah memuncak. Dia bahkan melemparkan segala benda yang berada di dekatnya. Bagaimana tidak, bisnis besar mereka yang menjadi pemasok keuangan terbesar hancur dalam sekejap oleh Taehyung. Tak lama terdengar bunyi telepon di meja pria tersebut. Kemudian pria tersebut melambaikan tangannya pada anak buahnya, menyuruhnya pergi. Anak buahnya mengerti lekas. Dia meninggalkan ruangan tuannya. Ya, pria tersebut mengangkat teleponnya. Itu benar, tuan, saya minta maaf, kata pria itu lagi. Pria tersebut sedikit menjauhkan teleponnya dari telinganya. Sepertinya orang yang menelponnya memaki dan marah besar padanya. Dia mengepalkan tangannya keras karena menjadi ikut kesal. Jongkok secara oleh Taehyung sehingga membuat bisnis komunitas di Korea Selatan menjadi menurun dan tidak seimbang. Dan sekarang Taehyung menghancurkan bisnis besar yang menjadi pemasok utama keuangan mereka. Itu membuat bos besar mereka sangat murka. Ian siap-siap membuka matanya perlahan. Dia telah bangun dari tidurnya. Dia merasakan tangan kekar melingkar pada pinggangnya. Ian menundukkan pandangannya mendapat. Ian baru ingat jika semalam dia sedang Taehyung habis. Setelah Taehyung merajuk padanya. Tubuhnya dan Taehyung masih dalam keadaan. Ian mencoba meregangkan tubuhnya sampai terdengar bunyi dari sendi-sendinya. Dia merasa tubuhnya lelah dan sakit akibat kegiatan semalam yang cukup panjang. Taehyung secara bergantian. Pagi sayang, kata Taehyung pada Ian. Suara serak dan berat bangun tidur Taehyung membuat Ian bergidik, bulu kuduknya berdiri. Menurutnya sangat sekali. Taehyung, singkirkan tanganmu dulu, aku ingin ambil minum, protes Ian. Taehyung hendak menghiraukan Ian bahkan memainkan. Taehyung bahkan mencubit-cubit Ian sehingga membuat kekasihnya geli. Lekas Ian membalikan tubuhnya agar berhadapan dengan Taehyung. Dengan terpaksa Ian memberikan pada Taehyung. Walaupun singkat, itu Taehyung tersenyum.
Senang dia lalu bangkit dari tidurnya untuk mengambil minum. Ian melihat Taeyong di hadapannya dan belum. Ian lekas mengalihkan pandangannya karena malu. Bagaimana bisa Taeyong tidak memiliki rasa malu di hadapannya? Ian dan Taeyong baru saja kembali pulang. Mereka memutuskan untuk makan siang yang terlambat di luar. Sebenarnya Ian merasa malas untuk keluar karena masih lelah, namun Taeyong terus memaksanya. Mereka memutuskan untuk makan pizza. Setelah sampai, Ian dulu masuk ke dalam rumah, sedangkan Taeyong sedang mengambil barang belanjaan yang mereka beli di supermarket. Baru saja Taeyong menutup pintu mobilnya dan hendak berjalan masuk ke dalam rumah, Taeyong mendengar suara teriakan Yeon. Taeyong melihat pada dinding rumah kekasihnya terdapat suatu tulisan yang cukup besar berwarna merah seperti Taeyong yang melihat terdapat dua yang masih di pada dinding. Taeyong juga terkejut melihat itu tulisan merah yang Taeyong yakini berasal dari tersebut bertuliskan tanggung jawab atas perbuatanmu. Kemudian Taeyong melihat lagi ada tulisan kecil di bawahnya. Taeyong merasa rumah Ian sudah tidak aman lagi. Bahkan itu telah mencari tahu dan masuk paksa ke dalam rumah kekasihnya. Dia pasti telah mencari tahu banyak tentang kekasihnya. Nyawa Ian kembali terancam. Taeyong membantu Ian masuk ke dalam mobilnya, lalu dibantu memasangkan sabuk pengaman pada tubuhnya. Taeyong pun bergegas melajukan mobilnya. Ian masih menangis ketakutan. Taeyong melajukan mobilnya cukup cepat. 20 menit lagi, cepat kumpul di mansion dan perintah Taeyong pada teleponnya. Taeyong sedang menghubungi rekan-rekannya. Itu tidak akan terjadi. Rumahmu sekarang sudah tidak aman. Mulai sekarang sampai seterusnya, kau akan tinggal di mansionku. Hubungi bosmu sekarang jika kau izin bekerja selama beberapa hari, perintah Taeyong. Dengan tangannya masih bergetar, ia lantas menelpon Jae yang meminta izin darinya. Jae mengizinkan. Dia sedikit melambatkan laju mobilnya, lalu dia tepikan mobilnya karena melihat Ian masih ketakutan dan tubuhnya bergetar. Dia segera memeluk tubuh kekasihnya agar menenangkan. Dia belum Ian sampai punggungnya. Tak lama Ian dan Taeyong telah sampai di mansion Daniel. Mansionnya tak kalah besar dengan mewah dengan milik Taeyong. Taeyong menggenggam tangan Ian untuk segera masuk ke dalam. Welcome, kata sapa Daniel santai pada Taeyong.
Daniel mengerukkan dahinya saat mengetahui Taeyong datang. Tak sendiri, bukan wanita ini. Kasihku, jawab Taeyong tegas. Tunggu saja di sini, aku akan masuk sebentar, perintah Taeyong. Ian hanya mengangguk. Lekas Taeyong masuk ke dalam ruangan itu sendirian, namun tak lama Daniel mengikutinya masuk. Kau cari apa? Tanya Daniel. Sinyal yang bagus untuk nanti malam. Kini Taeyong sedang berada di ruang penyimpanan milik Daniel. Kau akan menghabisi siapa? Tanya Daniel lagi. Akan aku jelaskan jika yang lain datang, balas Taeyong dingin. Apa benar kau wanitanya Taeyong? Aku tak yakin pria sedinginnya mana bisa jatuh cinta. Ledak Daniel sambil tertawa. Kau pasti Taeyong kan? Tebak Daniel. Ian melototkan matanya saat dirinya disebut, namun dia memilih untuk tidak menjawab. Dia masih diam. Lalu Daniel menghadapkan satu matanya pada Ian. Nona, maukah kau temani aku malam ini? Udah Daniel. Akhirnya dua rekan Taeyong lainnya yaitu Yuri dan Yuni telah datang di mansion Daniel. Mereka heran mengapa Taeyong memaksa langsung untuk kumpul pada siang ini. Mereka semua kini telah berada dan duduk di ruang tengah. Mereka akan memulai pembicaraan yang cukup serius. Lalu Taeyong menjelaskan mengenai kronologi yang terjadi pada hari ini. Taeyong akan menemui itu seorang jadi nanti malam, namun dia butuh rekannya sebagai pembantu untuk menolongnya jika terjadi sesuatu hal buruk. Taeyong saat ini sedang menyusun rencana untuk malam nanti. Taeyong mengantar Ian menuju kamarnya. Ian berkali-kali memeluk Taeyong karena perasaan khawatir dan takutnya waktu sudah malam, sehingga membuat Ian semakin khawatir jika kekasihnya benar akan menemui mafia itu. Ia sangat takut. Taeyong, kau tidak akan menemui itu kan? Tolong jangan pergi, pinta Ian sambil memeluk Taeyong di kasur. Dia membalik kepala Ian lembut. Ya sayang, tidurlah, balas Taeyong. Mana Taeyong? Tanya Ian, suara bergetar hampir menangis. Wendy berusaha untuk menenangkan Ian. Tenanglah Ian, kata Wendy. Mana Taeyong? Ian sedikit berteriak. Ian sudah tidak menangis. Ian berlari menuju ke dapur dan Jennifer. Siapa tahu Taeyong berada di sana, namun nihil. Lekas Ian kembali berlari menuju garasi mobil. Hampir saja Taeyong pergi, Ian melihat Taeyong sedang masuk ke dalam mobilnya.
bilang jangan pergi, kenapa kau berbohong? Ian menangis sambil memukul dada Taeyong. Tenanglah, aku hanya pergi sebentar, balas Taeyong sambil memeluk kekasihnya. Pemandangan ini disaksikan oleh kecerakan Taeyong dan seluruh anak buahnya dengan canggung. Mereka tak menyangka dan untuk pertama kalinya bagi mereka melihat tingkah bosnya seperti ini kepada wanita. Ian yang malah melihat begitu banyak anak buah Taeyong ikut, bahkan rekannya pun masing-masing membawa anak buah. Ian masih menangis karena khawatir. Ian khawatir, sayang, aku berjanji hanya sebentar. Kau masuk kuda dingin di luar. Pulanglah dengan keadaan selamat, kata Ian. Aku berjanji, tetapi itu aku akan menunggumu kembali, kata Ian lagi. Taeyong kembali memeluk tubuh Ian. Sebelum dia pergi, Taeyong memanggil Wendy untuk membantu membawa kekasihnya masuk ke dalam. Ian masih menggenggam tangan Taeyong seperti berat untuk melepaskannya, namun akhirnya terlepas juga. Setelah itu Taeyong masuk ke dalam mobil. Ian melihat mobil Taeyong melalui Jauh Mansion. Di dalam hati Ian selalu berdoa pada Tuhan agar senantiasa melindungi kekasihnya.